Pemirsa, intens investigasi. Perang dingin yang terjadi antara Erin, mantan istri Andre Taulani, dengan mantan ART-nya Herawati kini semakin menghebohkan. Mereka sama-sama memiliki bukti-bukti kuat yang diklaim dapat memenangkan kubu mereka. Siang tadi, Hera menyebutkan bukti mengejutkan yang mereka miliki untuk dibawa ke meja hijau. Lantas, apakah bukti tersebut? Kenapa pihak Hera begitu yakin dengan bukti yang dimilikinya? Lalu benarkah kemarin Erin resmi melaporkan balik Hera dengan ancaman hukuman berat sampai 4 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah? Benarkah ada kekerasan dalam perkara ini atau ini hanya sekedar ajang saling serang demi nama baik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih dalam kehebohan yang menyeret nama Erin, mantan istri Andre Taulani, dan mantan ART-nya yang bernama Hera. Kejadian yang diduga berawal dari dugaan kekerasan dan penganiayaan ini memang semakin menghebohkan. Saat sejumlah pihak mengklaim telah memiliki bukti-bukti yang dapat memenangkan kubu mereka masing-masing. Kini Hera menggelar jumpa awak media. Intinya, ia menunjukkan bukti-bukti nyata yang akan menjadi senjata utama untuk mendukung laporannya terhadap Erin. Sejumlah bukti tersebut diklaim akan secara kuat membuktikan dugaan penganiayaan yang sempat dialami Hera saat masih bekerja di kediaman Erin. Gini loh, kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah, itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup mah. Video saya memakai baju itu, bukan bajunya Lova. Terkait masalah baju yang pihak sebelah menyampaikan bahwasannya klien kami memakai baju anaknya, katanya gitu. Itu sama sekali tidak betul karena di tanggal 15 Februari klien kami udah memakai baju yang sama, yang dimana di bulan Februari ini klien kami belum bekerja di sana. Iya. Klien kami bekerja di sana di tanggal 30 Maret sampai tanggal 28 April, yang totalnya adalah 28 hari. Gitu. Ini saya tunjukkan fotonya. Foto saya pakai baju yang dituduhkan ya. Ada juga videonya juga saya pakai baju itu. Ini ada tanggalnya. Kalau yang upload gini loh ya. Saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Tio kan, lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Tio nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong. Saya senang gitu, intinya senang kerja di artis gitu kan. Nah, saya bilang gini, Mas Kenji, Mas Tio boleh nggak minta foto? Soalnya saya ini followersnya Taulani lah ya, keluarga Taulani, saya bilang gitu. Wah bagus dong, boleh katanya dia gitu. Ya udah saya foto. Lah kalau yang Mas Dio lagi di dapur, itu kan jelas-jelas kamera kan nggak tersembunyi. Di situ kan ada percakapan saya sama Mas Dio juga. Saya bilang, Mas Dio masaknya enak nih, kayaknya Chef Juna kalah sama Mas Dio, saya bilang gitu kan. Ah mbak, apa mbak, katanya gitu. Chef Juna kalah lama sama Mas Dio, saya bilang gitu. Dia sambil salting gitu kan sampai tutup bumbunya jatuh. Masa iya dia kalau marah pun dia tahu kan kamera di depan itu saya posisinya. Dia pasti bilang, mbak jangan diposting dong mbak, jangan di video dong mbak, saya malu nih mbak, pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia nggak ada protes pun. Oke, cukup. Ini kan tuduhannya adalah data pribadi disebarkan tanpa izin secara melawan hukum, kan begitu kan? Kita lihat aja lah undang-undang perlindungan data pribadi. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis data pribadi itu apa? Jelas dan tegas di situ dijelaskan. 1. Kaitan dengan KTP, KK, NPWP, ijazah, rekam medis, rekening segala macam. Jelas itu. Tidak ada foto rumah, foto pagar, itu bukan data pribadi. Sama sekali bukan data pribadi itu. Makanya kami juga bertanya-tanya, kok bisa Bang Sunan Kalijaga dengan timnya mengidentifikasi, menyimpulkan, memaknai bahwa itu adalah
data pribadi, masuk kategori data pribadi gitu loh. Jelas di undang-undangnya, bisa kita baca bersama-sama gitu loh. Itu makanya cuman ya kita tetaplah menghormati upaya yang ingin mereka lakukan, kan begitu kan, itu silahkan saja. Saya keluar baik-baik, saya kan bilang yayasan saya lagi di jalan, Bu mau jemput saya, dia bilang iya suruh kesini, suruh temuin saya. Nah berarti kan dia tahu kalau saya mau dijemput, tapi kenapa saya masih dianiaya di situ? Nah pas ibu yayasan ditahan, baju ditahan. HP ditahan, pas saya mau balik lagi ngambil baju, saya kan minta tolong sama Pak Satpam, ayo Pak temenin saya ambil baju aja, saya bilang gitu kan. Kalau HP kan nggak mungkin, orang dia udah dibawa ke kamar kan, ambil baju aja, pintunya udah ditutupin semua, udah dikunciin sama si Bu Erin di rumah itu. Gimana saya mau bilang baik-baik, saya keluar orang dikunci sama dia, dan saya pun udah ketakutan di situ, posisi saya nangis, saya panik gitu loh. Habis dianiaya kan saya takut ngadepin orangnya. Sementara itu, hari Jumat kemarin giliran Erin yang bergerak tegas. Dengan ditemani oleh kuasa hukumnya, ia resmi melaporkan balik mantan ART-nya. Kali ini pihak Erin menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman yang cukup berat, yaitu 4 tahun penjara serta denda mencapai 4 miliar rupiah. Dengan tegas, Erin menyatakan sudah tidak ada lagi pintu damai. Hari ini kita telah melakukan laporan polisi atas terlapor dengan inisial H ya, di mana atas tindakan dan peristiwa tersebut terjadi adanya penyebarluasan berupa perlindungan data pribadi, yang mana dalam hal ini dari pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi kami dengan dugaan tindak pidana mengenai laporan Undang-Undang Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 junto pasal 67 ayat 2. Ancamannya itu 4 tahun ya. Dan ada denda dalam tanda petik gitu 4 miliar. Mbak Erin, menutup pintu damai nggak Mbak Erin? Karena nama baik saya sudah sangat terancam, tercemar. Pokoknya nama baik saya jadi jelek seperti ini ya. Walaupun dia misalnya tidak Mbak Erin, akan. misalnya bersujud mau ampun nangis itu Mbak Erin. Ya nggak apa-apa, boleh aja, yang penting dia kasih tahu siapa yang nyuruh. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya dia sudah ngaku, proses laporan cabut Bang? Ya, yang penting dia kalau memang ada yang nyuruh, ya orang yang kita laporkan ya harus jujur lah gitu loh. Jangan gara-gara yang nyuruh orang yang kita laporkan jadi masuk penjara, dah itu aja intinya. Selain soal data pribadi, kuasa hukum Erin juga menunjukkan bukti lain yang menjadi dasar laporan mereka. Bukti tersebut berupa postingan Facebook yang diduga milik Hera. Di postingan tersebut, Hera mengunggah foto putera Erin tanpa izin, lengkap dengan tulisan yang dianggap melanggar batas. Hal ini dianggap sangat mengganggu privasi keluarga Erin. Padahal Erin sebelumnya mengaku sudah pernah menegur Hera soal ini, tapi tak dihiraukan oleh Hera. Dan nggak cuma sekedar itu, ini Kenzi, putra dari klien kami ya. Iya. Ini yang Dio. Ini Dio. Oh, dia Anak Dio. pertama iya. Iya. Yang di mana di fotonya tanpa izin dan tanpa hak dari si pemilik akun yang kami duga keras adalah seseorang yang berinisial H ya, karena di sini jelas namanya ya, nama akunnya ya. Nah, fotonya diupload di sosial media, di Facebook tanpa izin dan hak, lalu juga dengan caption, nemenin suamiku masak dulu, mana habis cukur rambutnya, gantengnya maksimal. Nah, pertanyaan saya, apa putranya klien kami ini suaminya orang yang memiliki akun tersebut gitu kan? Nah, ini kan jelas Dibicarakan seperti ini. nah gitu. Ya, ganggulah privasi kita. Tapi Mbak Erin sudah pernah menasihati ya, jangan foto. Iya, itulah Dan makanya. jawabannya dia apa Mbak? Ya, dia cuman iya Bu gitu. Iya Bu. Makanya kan atas dasar tersebut, klien kami minta pihak yayasan bertanggung jawab untuk mengganti. Betul. Menghadapi semua laporan dan tuduhan yang datang silih berganti, Erin mengaku sama sekali tidak akan mundur. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya sangat siap untuk menjalani seluruh proses hukum yang akan bergulir. Erin menegaskan bahwa ia sama sekali tidak merasa melakukan hal-hal buruk atau kekerasan yang dituduhkan kepadanya. Bahkan Erin sudah menyiapkan semua bukti untuk membalikkan keadaan. Jadi kan H juga udah ngelaporin soal dugaan penganiayaan. Nah, Mbak Erin ketika nanti dimintai keterangan apakah siap hadir? Sangat siap sekali karena saya punya buktinya semua.
Ya, sebagai warga yang baik, tentunya klien kami akan mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada. Tapi perlu dipahami gitu loh. Katakanlah yang informasi kami terima gitu. Mengenai penganiayaan, itu kan tentu harus terpenuhinya poinnya juga yang seperti apa. Apakah ringan, berat, bahkan menimbulkan kematian. Tapi pada kesemua itu, ya tentunya harus bisa dibuktikan dengan adanya yang pertama itu visum, yang kedua saksi. Dan saya kira kami yakin dan percaya bahwa kepolisian Indonesia itu sangat profesional dan presisi dalam hal ini. Dan ketika visum itu juga nanti apakah ada atau tidak, kan gitu. Yang juga cukup menjadi perbincangan di kalangan warganet saat ini adalah akun Instagram Erin yang masih menggunakan nama Taulani. Padahal Erin dan Andre sudah berpisah sejak 11 November 2025 lalu. Hal ini pun dijelaskan langsung oleh Erin saat berada di Polres Jakarta Selatan kemarin. Ia menyatakan ada kendala teknis dari pihak pengelola media sosial sehingga hal ini terjadi sampai sekarang. Saya udah proses itu dari bulan September, dari pihak Meta harus ke internasional, pihak Meta internasional. Karena waktu pas lagi nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia, orangnya dia. Jadi memang agak lama. Jadi itulah makanya saya terus fight untuk dirubah namanya. Memang sudah diproses dari bulan September. Tapi memang pihak Meta belum confirm. Perang laporan semakin seru. Erin menutup total jalan damai. Tetapi ada bocoran lain yang mengatakan bahwa Andre Taulani kabarnya sempat dilibatkan dan menyuruh mantan asisten rumah tangga itu untuk melapor ke polisi. Ada juga tuduhan mengejutkan kalau Erin mengakui sempat memukul Hera. Bahkan disebut banyak yayasan yang memblacklist Erin. Lantas benarkah semua itu? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kian memanasnya kasus hukum antara Erin versus mantan asisten rumah tangganya yang bernama Herawati. Disebut-sebut menyeret sejumlah nama lain termasuk Nia Damanik, penyalur asisten rumah tangga untuk Erin. Beberapa waktu lalu, Nia sempat mengungkapkan hal yang mengejutkan. Ia menyebut nama mantan suami Erin, Andre Taulani, yang sempat ikut terseret di awal konflik ini. Karena Nia mengungkapkan kalau Hera sempat menyampaikan tentang dugaan kekerasan yang dialaminya kepada Andre Taulani. Namun, Andre menolak terlibat karena sudah tidak ada hubungan lagi dan menyarankan Hera untuk melaporkannya ke polisi jika memiliki bukti. Nia juga secara tegas menyebutkan kalau Erin mengakui telah memukul Hera. Bukan hanya itu, Nia juga mengungkapkan bahwa banyak yayasan penyalur pekerja rumah tangga yang sudah memblacklist Erin. Jadi si Hera yang menyampaikan. Jadi kalau ada apa-apa, ya kamu lapor aja kalau ada bukti gitu. Itu kan laporan Hera ke saya. Tidak ada, karena dia dari awal juga bilang saya tidak ada hubungan ke sana dan saya tidak mau bawa nama saya dibawa-bawa. Ya dia secara tidak langsung dia mengakui kok kalau dia memukul. Oh, apa via apa tuh? Nanti saya jelaskan. Di blacklist terakhir ya. Ya benar lah, benar. Benar. Jadi Nah, nanti saya itu gak mungkin saya jelaskan di sini. Yang penting saya ada bukti. Masih dari pernyataan Nia bersama kuasa hukumnya, belum lama ini masalah semakin rumit saat ia menyebut bahwa Erin telah memfitnah dirinya. Ini tentang proses mediasi yang pernah dilakukan. Padahal menurut Nia, ia bersama suaminya sudah datang ke kediaman Erin dengan cara yang sangat baik-baik, ditemani oleh aparat polisi dan satpam komplek. Tetapi Erin diduga mengatakan yang sebaliknya. Selain itu, Nia juga menepis keras tuduhan Erin yang menduga buka suaranya mereka ke publik karena disuruh orang lain. Dan dibilang saya tidak datang secara baik-baik, sudah saya lakukan secara baik-baik. Namun saya dengar kemarin dia bilang saya tidak ada baik-baik. Oh jangan begitu, saya baik-baik ke sana bersama suami saya dan juga bapak polisi.
dan ada juga sapamnya. Terakhir ya. Pihak sana menduga bahwa ada orang yang menyuruh Mbak Nia untuk menyuruh Mbak Hera melakukan kegaduhan ini. Itu tidak ada, itu feeling dia saja, itu tuduhan dia saja, itu fitnah itu. Tidak ada, pokoknya tidak ada semua. Pekerja. Saya hanya murni melindungi pekerja saya, tidak ada yang lain. Itu saya hanya melindungi dan menjemput karena dia sudah melakukan kekerasan. Selebihnya tidak ada. Jadi saya tidak ada yang apa tadi katanya? Yang menyuruh ini tidak ada. Itu pikirannya saja busuk. Dua kubu makin keras dan saling melempar tuduhan. Tapi ternyata ada kunci utama yang bisa bikin laporan ini macet total. Menurut pengamat hukum Hotman Paris, kalau satu syarat penting ini tidak ada, maka kasus penganiayaan Erin versus Hera pun bisa berhenti di tengah jalan. Lantas, apa syarat mutlak itu? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, masalah hukum antara Erin dan mantan asisten rumah tangganya ternyata juga mendapatkan sorotan tajam dari praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, laporan Hera soal dugaan penganiayaan oleh Erin terhadap dirinya bisa macet total. Bahkan penyidikan bisa berhenti jika tidak disertai visum dan bukti pendukung lain yang kuat. Yang jelas, jika tidak ada bukti medis, laporan itu akan sulit untuk dibuktikan. KDRT udah pasti kalau ada visum, ada saksi, ya udah itu aja. Pada dasarnya penyidikan tidak berlangsung kalau visum tidak ada. Proses pembuktiannya bisa macet, penyidikannya bisa berhenti. Penganiayaan itu ada penganiayaan menyebabkan kematian, menyebabkan luka berat, ya ada variasi. Ada yang di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun gitu loh. Jadi tergantung, kalau penganiayaan ringan itu di bawah 5 tahun. Undang-undang perlindungan anak dan perempuan ada, makanya tergantung. Karena itu semua tumpang tindih, ada KUH pidana, ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Ya, jadi nggak tahu pasal mana yang diterapkan. Mungkin itu undang-undang kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa tuh, ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.